Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang sistem manajemen mutu terkait validasi metode penetapan kadar vitamin C, kulit jeruk keprok atau Citrus reticulata secara spektrofotometri UV-Vis. Eh, dengan anggota yaitu Weni Agustini, Julpaini Triastuti, dan Walid Halid Kaal Yosip. Jeruk memiliki berbagai varietas dalam marga sitrus. Salah satunya jeruk koprok yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari kanker dan infeksi virus. Kulit jeruk sering dijadikan sampah organik, namun di negara berkembang, kulit jeruk telah diolah menjadi parfum karena aromanya yang khas. Kulit jeruk juga bermanfaat untuk kesehatan kulit wajah. Dengan adanya pemanfaatan kulit jeruk, maka dirasa perlu dilakukannya validasi metode analisis untuk memastikan kesesuaian kandungan dengan persyaratan yang ada. Beberapa parameter beberapa parameter analisis yang harus dipertimbangkan dalam validasi metode analisis antara lain yaitu akurasi, presisi, selektivitas, linearitas, dan rentang. Batas deteksi dan batas kuantitasi, ketangguhan metode, dan kekuatan metode. Penetapan kadar dilakukan secara analisis menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis, baik analisis kualitatif maupun kuantitatif. Pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan validasi penetapan kadar vitamin C dari ekstrak kulit jeruk keprok secara spektrofotometri UV-Vis. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk alatnya yaitu instrumen analisis yang digunakan spektrofotometer UV-Vis dengan merek Genesis 10S. Lalu bahan-bahan yang digunakan yaitu kulit jeruk keprok, vitamin C, etanol 70%, dan aquabides. Lalu metode yang pertama yaitu penyiapan ekstrak kulit jeruk keprok. Simplisnya kulit jeruk keprok dimaserasi menggunakan etanol 70%, lalu diaduk menggunakan pengaduk elektrik selama 2 jam. Rendaman dibiarkan selama 2 kali 24 jam yang terlindung dari cahaya sambil sesekali diaduk. Kemudian hasil maserasi disaring untuk memisahkan ampas dan filtratnya. Maserat dipekatkan dengan alat rotary evaporator dan dikentalkan di atas penangas air hingga terbentuk ekstrak kental. Lalu selanjutnya yaitu pembuatan larutan stok atau larutan induk. Larutan induk standar vitamin C dibuat dalam konsentrasi 100 ppm dan ekstrak kulit jeruk keprok dibuat pada konsentrasi 1000 ppm. Larutan stok dibuat dengan menggunakan pelarut aquabides. Lalu selanjutnya penentuan panjang gelombang maksimum dari vitamin C. Kemudian larutan stok konsentrasi 100 ppm sebanyak kurang lebih 3 mili diukur serapannya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer dengan menggunakan belangko etanol absolut PA. Selanjutnya akan oleh rekan saya. Untuk metode selanjutnya adalah pembuatan kurva baku vitamin C yang dibuat dengan menghubungkan konsentrasi larutan standar pada seri konsentrasi 4, 6, 8, 10, dan 12 ppm dengan hasil serapannya yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan spektrofotometri UV pada panjang gelombang maksimum. Adapun untuk menetapkan kadar vitamin C dalam ekstrak kulit jeruk keprok,
larutan ekstra kulit jeruk keproknya konsentrasi 100 ppm diukur absorbasinya menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang maksimum. Larutan sampel dibuat dalam 3 kali percobaan. Next. Kemudian untuk validasi metode analisis, linearitas dilakukan dengan mengukur absorbasi larutan pembanding, kemudian dibuat kurva hubungan antara kadar versus serapan, dan ditentukan persamaan regresi linear, koefisien kolerasi, dan koefisien kolerasi dari fungsi. Presisi dilakukan dengan mengukur absorbasi larutan uji, selanjutnya dihitung presentasi koefisien kolerasi untuk melihat reprodusibilitas sistem yang digunakan dengan syarat R asli kurang dari 2%. Kemudian dilakukan sebanyak 7 kali. Akurasi pada penelitian ini dilakukan dengan metode penambahan baku atau standard addition method. Perbandingan antara ekstrak dan baku standar adalah 7:3 dengan rentang 80, 100, dan 120%. Absorbasi larutan diukur menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang maksimum dan percobaan dilakukan sebanyak 3 kali. Batas deteksi dan batas kuantifikasi dapat dihitung secara statistik melalui garis regresi linear dari kurva kalibrasi. Nilai pengukuran akan sama dengan nilai B pada persamaan garis linear, dia sama dengan A plus BX, sedangkan simpangan baku Blanco sama dengan simpangan baku residual SY per X. Untuk selanjutnya hasil dan pembahasan. Pembahasan pertama mengenai pembuatan ekstrak etanol kulit jeruk keprok. Kulit jeruk keprok dimaserasi menggunakan etanol 70%. Nah, dipilih etanol karena palol tersebut merupakan senyawa yang polar sehingga dapat menarik senyawa vitamin C yang bersifat polar pada kulit jeruk keprok. Rendemen ekstrak yang dihasilkan yaitu sebesar 17,16%. Pada penentuan panjang gelombang maksimum vitamin C, di mana panjang gelombang maksimum ini merupakan panjang gelombang yang terjadi eksitasi elektronik yang memberikan absorbasi maksimum. Pada penelitian ini didapatkan panjang gelombang maksimum sebesar 274,2 nanometer. Panjang gelombang tersebut menunjukkan bahwa serapan vitamin C berada pada daerah UV karena masuk di rentang 200 sampai 400 nanometer. Next. Nah, untuk pembuatan kurva baku vitamin C, di mana kurva baku ini merupakan hubungan antara absorbasi dengan konsentrasi. Pembuatan kurva baku dilakukan dengan membuat beberapa konsentrasi larutan mulai dari 4, 6, 8, 10, dan 12 ppm. Kenapa? Karena pada konsentrasi tersebut didapatkan nilai absorbasi sekitar 0,2 sampai 0,8. Dari gambar tersebut, ya, gambar ini merupakan hasil perhitungan persamaan regresi kurva yang diperoleh persamaan garis Y sama dengan 0,069 X min 0,01 dengan koefisien relasi sebesar 0,999. Artinya, kurva baku tersebut menggambarkan korelasi positif sempurna dengan semua titik percobaan terletak pada satu garis lurus dengan kemiringan yang positif. Next. Kemudian ada validasi metode analisis. Yang pertama untuk linearitas. Linearitas ini adalah kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil-hasil uji yang secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit pada kisaran yang diberikan. Syarat nilai koefisien relasi yang didapat harus memiliki nilai kurang dari 1, min 1, kurang dari atau sama dengan R, kurang dari atau sama dengan 1. Di mana nilai R-nya ini sama dengan min 1. Menggambarkan korelasi negatif sempurna yakni semua titik percobaan terletak pada satu garis lurus yang kemiringannya negatif. Jika R sama dengan plus 1, menggambarkan korelasi positif yang sempurna, yakni semua titik percobaan terletak pada satu garis lurus yang kemiringannya positif. Sedangkan jika nilai R sama dengan 0, menyatakan tidak ada korelasi sama sekali antara X dan Y. Hasil analisis regresi linear dapat dilihat pada gambar 2, di mana diperoleh persamaan linear yang sama dengan 0,6069 X min 0,01 dengan koefisien korelasi 0,999. Koefisien korelasi memberikan hasil yang linear karena memenuhi kriteria penerimaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penetapan kadar vitamin C menggunakan spektrofotometer UV memiliki linearitas yang baik. Yang selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya presisi yaitu keseksamaan atau presisian adalah ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian hasil uji individual diukur melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata prosedur diterapkan secara berulang pada sampel-sampel yang diambil dari campuran yang homogen. Nilai presisi dapat ditentukan dengan membandingkan relative standard deviation atau RSD atau koefisien variation atau CV dengan syarat keberterimaan kriteria seksama diberikan jika metode memberikan nilai persen RSD kurang dari 2%. Berdasarkan data pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai standar deviasi yang diperoleh dari konsentrasi 4-12 ppm adalah kurang dari 0,02 dan diperoleh nilai persen RSD kurang dari 2%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode uji yang digunakan pada penentuan vitamin C menggunakan spektrofotometri UV visible telah memenuhi syarat nilai persen RSD yang diterima. Selanjutnya, ada akurasi, yaitu kecermatan dapat ditentukan dengan dua cara metode simulasi, yaitu peak placebo recovery dan metode penambahan baku atau standard addition method. Pada penelitian ini menggunakan metode adisi, yaitu metode penambahan baku. Sampel dianalisis lalu sejumlah tertentu analit yang diperiksa ditambahkan ke dalam sampel, dicampur, dan dianalisis lagi. Pemilihan metode ini dimaksudkan karena senyawa yang diuji merupakan metabolis sekunder. Tabel 2 menunjukkan bahwa persen recovery yang diperoleh yaitu 97,91 sampai 104,16%. Mulja dan Hanwar tahun 2003 menyatakan bahwa range nilai persen recovery analit dapat diterima untuk sampel dengan kadar kecil adalah 90 sampai 110%. Maka nilai persen recovery yang diperoleh dalam penelitian ini masuk dalam range yang dapat diterima sehingga dapat dikatakan metode ini memiliki akurasi yang baik. Selanjutnya ada batas deteksi dan batas kuantifikasi. Batas deteksi adalah konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi, sedangkan batas kuantifikasi adalah konsentrasi analit terendah dalam sampel yang dapat ditentukan secara kuantitatif dengan presisi dan akurasi yang diterima. Penerapan batas deteksi dan kuantifikasi untuk metode spektrofotometri UPPIS berdasarkan sipangan respon dan kemiringan atau slope kurva baku. Hasil dari penentuan batas deteksi dan batas kuantifikasi dapat dilihat pada tabel 3. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai batas deteksi 0,239 ppm. Nilai ini menunjukkan jumlah analit terkecil yang masih dapat dideteksi dengan metode spektrofotometri UPPIS. Batas deteksi yang dihasilkan adalah sebesar 0,724 ppm, yang artinya pada konsentrasi tersebut bila dilakukan pengukuran masih dapat memberikan kecermatan. Selanjutnya, ada penetapan kadar vitamin C dalam ekstrak kulit jeruk keprok. Penetapan kadar vitamin C dalam ekstrak kulit ini dapat dihitung dari persamaan garis yang diperoleh, yaitu Y sama dengan 0,069X min 0,01, sehingga dapat diperoleh kadar vitamin C dengan total adalah 51,88 mg per gram atau 5,188%. Penelitian lain tentang vitamin C pada jeruk dilakukan oleh Helmi Yesi dan Prihastanti tahun 2008 menyatakan bahwa kadar vitamin C buah jeruk adalah 18,90 mg per 100 gram atau 18,90% dari daging buah. Alpi pada tahun 2017 menyatakan bahwa kadar vitamin C jeruk mandarin diperoleh sebesar 23,57%. Penetapan kadar vitamin C pada jeruk juga dilakukan oleh Haitami dan Muntaha pada tahun 2017 yang menghasilkan 38,42% vitamin C adalah dalam jeruk sunkist. Terlihat perbedaan yang sangat jauh pada
pada beberapa hasil penelitian lain dengan kadar yang dihasilkan pada kulit jeruk keprok. Hal itu terjadi perbedaan pada bagian buah yang diteliti dan juga spesies jeruk yang digunakan. Adapun kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode penetapan kadar vitamin C pada ekstrak kulit jeruk keprok telah memenuhi parameter validasi. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan 0,069X min 0,01 dengan nilai R sama dengan 0,99. Presisi dengan nilai RSD kurang dari 2%. Perolehan kembali pada rentang 97,91 sampai 104,16%. Batas deteksi 0,239 ppm dan batas kuantifikasi 0,724 ppm. Kadar vitamin C pada ekstrak kulit jeruk keprok adalah 51,88 mg per gram. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.